Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 7 dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Hari ini akan mempresentasikan materi mengenai intelektualisme, spiritualisme, dan hubungan antara intelektualisme dan spiritualisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Amelia Anissa Agustina, dan rekan saya yaitu Mirna Eva Indartati dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dr. Dwi Hasmitiani MSI. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada saudari Mirna. Pada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Bisa di next slide-nya. Latar belakang. Pembahasan hubungan intelektualisme, spiritualisme, dan filsafat ini memerlukan suatu kesadaran pemikiran kita sebagai hakikat manusia agar mampu memberikan sebuah gagasan kuat terkait intelektual manusia, spiritualisme manusia dalam berfilsafat. Jika kita membuka kembali pengertian akan kebijaksanaan atau pengetahuan melalui mencari dan memikirkan suatu kebenaran sedalam-dalamnya, artinya, orang yang berfilsafat itu tidak mudah mempercayai setiap informasi, akan tetapi melakukan sebuah perenungan mendalam untuk mencari kebenaran. Intelektualisme sendiri adalah ketaatan atau kesetiaan terhadap latihan daya pikir dan pencarian sesuatu berdasarkan ilmu. Spiritualisme adalah aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian. Spiritualisme merupakan potensi manusia yang tidak mungkin hilang dalam kondisi dan situasi apapun. Pembahasan hubungan intelektualisme, spiritualisme, dan filsafat ini menjadi penting untuk dibahas karena terdapat fenomena atau kejadian di mana seolah-olah ada pemisah antara ketiganya. Salah satu potongan fenomena yang ada di sekitar kita ini menunjukkan bahwa terdapat oknum-oknum yang melakukan perubahan gendernya, menunjukkan belum mampu mengintegrasikan antara intelektualisme, spiritualitas, dan filsafat itu sendiri. Selanjutnya, filsafat membentuk intelektualisme. Next. Haryati tahun 1987 mengemukakan bahwa intelektual adalah seseorang yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan atau problem solving. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan kata intelektual berkaitan dengan kata intelek. Intelek berasal dari kosakata Latin atau intellectus yang berarti pemahaman, pengertian, kecerdasan. Dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai kecerdasan, kepandaian, atau akal. Kemudian, dalam sejarah dunia filsafat telah membentuk kaum intelektual. Intelektualisme menjadi bagian hidup mereka. Adapun, dalam sejarah perkembangan peradaban Islam, peran dan filsafat sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Next. Oleh karena itu, terdapat 3 alasan kemajuan peradaban Islam dipertimbangkan menurut Halim tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan filsafat Islam klasik melalui upaya penyunting atau tahqiq buku-buku filsafat yang ditulis oleh para filsuf Muslim klasik. Yang kedua, memperkenalkan filsafat Barat modern lewat penerjemahan karya-karya filsuf Barat ke dalam bahasa Arab, serta mengusahakan pengkajian dan studi-studi yang mendetail atas karya-karya tersebut. Lalu yang ketiga, menulis dan menciptakan sendiri tema-tema filsafat sebagai reaksi dari isu-isu filsafat yang sudah ada. Next. Adapun yang kedua yaitu filsafat membentuk spiritualisme. Next. Spiritualitas berasal dari kata spirit, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya antara lain adalah roh, semangat.
Ketika ditambah dengan isme, maka itu berarti sebuah aliran pandangan, aliran pemikiran, atau aliran kepercayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spiritualisme memiliki tiga arti. Ketiga arti tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian. Yang kedua, kepercayaan untuk memanggil roh orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, spiritisme, yaitu sebuah usaha untuk mendatangkan serta berkomunikasi dengan roh. Di Indonesia sendiri, spiritualisme masih dianggap hal yang umum dan bisa dijumpai dalam masyarakat atau dalam setiap suku bangsa di Indonesia, walaupun dengan kadar atau tingkatan yang berbeda-beda. Dalam filsafat, spiritualisme adalah gagasan yang dianut oleh berbagai sistem pemikiran bahwa ada realitas non-materi yang tidak dapat dirasakan oleh indera. Hal ini mencakup filsafat yang mendalilkan Tuhan yang berpribadi atau tunggal, keabadian jiwa atau keabadian akal atau kehendak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Mirna atas paparannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai filsafat dalam membentuk spiritualisme. Jadi pembahasan terkait dengan filsafat membentuk spiritualisme, maka akan lebih relevan jika mengulas kembali perspektif tentang filsafat, yang dimana filsafat adalah untuk mengetahui hakikat sesuatu, baik para filsuf barat maupun timur, mereka akan memiliki pandangan yang sama jika sudah sampai pada pertanyaan apa yang pertama kali ada dan apa yang terakhir bertahan dalam alam semesta ini. Untuk mencari hikmah yang sebenarnya dalam mencapai puncak pengetahuan tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Filsafat ini menuju ke spiritualisme atau agama, menurut Jalaluddin dan Abdullah tahun 2013. Sudut Sudut pandang yang memikirkan akan adanya keberadaan merupakan cabang filsafat ontologis. Nah, ontologis ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi, dengan merujuk pada hakikat atau sifat dasar dan segala yang ada bersifat metafisis menurut Latif tahun 2014, di mana metafisis ini dibagi menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Umum yang dimaksud merupakan istilah lain dari ontologi, yakni bagian dari filsafat yang mengkaji seputar esensi dan segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus yang memusatkan perhatian pada ihwal kosmologi dan teologi seperti mengkaji mengenai Tuhan. Istilah kedua dari metafisika yaitu metafisika khusus, di mana tidak dapat digapai oleh akal karena berkaitan dengan aspek transendensi yang berada di luar batas tangkapan indera manusia. Dengan demikian, apabila manusia bersifat terus-menerus bertanya terkait hakikat keberadaan itu sendiri, maka pada akhirnya manusia akan menemukan Tuhannya. Sebagaimana pandangan filsuf Islam dan Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa mengenai diri adalah kunci mengenal Allah. Hal ini sesuai dengan kutipan Man arofa nafsahu arofa rabbahu, yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya. Orang yang mengenal dirinya akan menyadari keterbatasan yang dimiliki dan akhirnya dia akan meyakini dan sepenuh hati bahwa ada kekuatan lain yaitu Tuhan yang Maha Kuasa di balik segalanya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara intelektualisme, spiritualisme, dan filsafat. Orang yang sedang berfilsafat itu berarti bahwa orang tersebut sedang mengoptimalkan titipan anugerah terbesar dari Tuhan. Adapun dampak dari seseorang yang sedang mengoptimalkan pikirannya melalui filsafat, dari seseorang yang filsafat akan mempengaruhi intelektualisme dan spiritualisnya. Adapun bentuk hubungan antara intelektualisme, spiritualisme, dan filsafat
di mana filsafat sendiri menjadi induk atau penyebab adanya intelektualisme dan juga spiritualisme manusia. Jadi, intelektualisme itu adalah ketaatan atau kesetiaan terhadap latihan daya pikir dan pencarian sesuatu berdasarkan ilmu. Intelektualisme pendidikan memiliki tujuan untuk mengenali, melestarikan, dan meneruskan kebenaran. Hubungan spiritualisme dalam filsafat yaitu spiritualisme di dalam filsafat adalah sebentuk pemikiran manapun yang meyakini eksistensi dari realitas imaterial yang diserap oleh indera. Pendidikan bukan sekedar memicu kecerdasan otak saja, tetapi sekaligus juga kecerdasan spiritual bagi tubuhnya kearifan sosial. Nah, kehidupan spiritual pada ilmu pengetahuan menimbulkan kearifan sosial dilingkupi dengan tiga dimensi inteligensi dan inteligensi emosional, rasional, dan spiritual yang dikenal dengan tiga jiwa dalam filsafat Islam tradisional yaitu nafs hayawaniyah, natikoh, dan kutsiyah. Adanya spiritualisme dalam pendidikan berdampak positif pada generasi baru untuk berpikir dan pemikir produktif, peka terhadap masalah sosial, dan memiliki kontrol dalam proses reformasinya. Fenomena yang marak terjadi di masyarakat adalah munculnya praktik oleh spiritual yang lebih bernuansa esoteris, yakni alternatif yang menyejukkan. Pendidikan merupakan sistem pengetahuan tentang pendidikan diperoleh melalui riset. Pendidikan merupakan wahan mengembangnya nilai-nilai spiritualisme. Jadi, dari materi itu dapat disimpulkan hakikat spiritualitas dalam ilmu pengetahuan adalah memperhatikan nilai keseimbangan antara jasmani, fisik, dan rohani, pemikiran dan perasaan secara bersama-sama, sehingga mengantarkan pada sikap rasionalistik selaras baik dalam hubungannya dengan Tuhannya, sesama manusia, maupun alam lingkungannya. Jadi, dapat kami simpulkan dari keseluruhan materi yang telah kami paparkan, yaitu pendidikan bukan hanya kecerdasan otak saja, tetapi juga terdiri dari kecerdasan spiritual, di mana kita dapat memiliki nilai-nilai norma, akhlak yang baik, dan bertanggung jawab, serta intelektualisme yang memiliki tujuan untuk mengenali, melestarikan, dan meneruskan kebenaran. Filsafat sendiri menjadi induk atau penyebab adanya intelektualisme dan juga spiritualisme manusia, yang apabila seseorang sedang mengoptimalkan pikirannya melalui filsafat akan mempengaruhi intelektualis dan spiritualisnya juga. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai intelektualisme, spiritualisme, dan keterkaitan antara intelektualisme dan spiritualisme. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup presentasi kami hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.